Santapan Harian Sabtu 7 Maret 2026. Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Hari ini kita akan membaca Yosua pasalnya yang ke-22, ayat pertama hingga ayatnya yang ke-8. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa penuh kasih, perkenankanlah kami untuk mendengar dan memahami keagungan sabda-Mu. Di dalam keindahan sabda-Mu ya Kristus Yesus, kami berteduh. Amin. Yosua 22 ayat 1-8. Setelah itu Yosua memanggil orang Ruben, orang Gad dan suku Manasye yang setengah itu dan berkata kepada mereka, "Kamu telah memelihara segala yang diperintahkan kepadamu oleh Musa hamba Tuhan itu dan telah mendengarkan perkataanku, segala yang kuperintahkan kepadamu. Kamu tidak meninggalkan saudara-saudaramu selama ini, sampai hari ini pun, tetapi dengan setia kamu memelihara perintah Tuhan Allahmu. Namun sekarang Tuhan Allahmu telah mengaruniakan ketentraman kepada saudara-saudaramu, seperti yang dijanjikannya kepada mereka. Oleh sebab itu pulanglah ke kemahmu, ke tanah milikmu yang telah diberikan kepadamu oleh Musa, hamba Tuhan itu di seberang Yordan. Hanya saja lakukanlah dengan saksama perintah dan hukum yang diperintahkan kepadamu oleh Musa, hamba Tuhan itu. Mengasihi Tuhan Allahmu, hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, tetap mengikuti perintahnya, berpaut padanya dan berbakti kepadanya dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu." Yosua memberkati mereka dan melepas mereka pergi, lalu mereka pulang ke kemah mereka. Kepada suku Manasye yang setengah telah diberikan Musa bagian mereka di Basan, sedangkan kepada suku yang setengah lagi diberikan Yosua bagian mereka di antara saudara-saudara mereka di sebelah barat sungai Yordan. Lagi pula ketika Yosua melepas mereka pergi ke kemah mereka, ia memberkati mereka dan berpesan kepada mereka, "Pulanglah ke kemahmu dengan kekayaan yang melimpah, dengan ternak yang sangat banyak, dengan perak, emas, tembaga, besi, dan pakaian yang berlimpah ruah. Bagilah dengan saudara-saudaramu apa yang kamu jarah dari musuh-musuhmu itu." Sahabat Scripture Union Indonesia, salah satu godaan besar dalam perjalanan iman orang Kristen adalah ketika kita mengalami kesuksesan, seringkali kita tergoda untuk melupakan Tuhan dan mengandalkan diri sendiri. Sewaktu kita bergumul dalam kekurangan, mungkin kita selalu datang kepada Tuhan memohon pertolongannya. Tetapi setelah Tuhan menjawab doa-doa kita dan memberi kelimpahan, apakah kita tetap ingat Tuhan dan bersandar padanya? Setelah bangsa Israel memasuki tanah Kanaan, Tuhan memenuhi janjinya kepada mereka untuk menikmati kelimpahan, kenyamanan, dan yang paling penting, ketentraman hidup. Sesuai dengan janji Tuhan, Yosua telah membagikan seluruh tanah perjanjian itu kepada suku-suku Israel. Demikian juga orang Ruben, Gad, dan Manasye yang setengah itu telah menerima bagian mereka masing-masing seperti yang telah dijanjikan Tuhan melalui Musa. Akan tetapi, hal yang menarik adalah di tengah-tengah berkat secara materi yang sedang mereka nikmati ini, Yosua mengingatkan mereka untuk tetap ingat dan tidak melupakan Tuhan. Yosua kembali mengingatkan orang Ruben, Gad, suku Manasye, dan seluruh orang Israel untuk berpegang pada pesan penting Musa kepada mereka.
Pesan penting tersebut adalah bahwa mereka harus tetap setia kepada Allah yang dilandaskan pada kasih kepada Tuhan. Yosua mengingatkan bangsa Israel perihal tanggung jawab rohani mereka. Allah telah membuktikan kesetiaan dan kasih-Nya kepada bangsa Israel. Kini Yosua menuntut mereka untuk menunjukkan kesetiaan dan kasih mereka dengan melakukan firman dan kehendak-Nya. Renungkanlah betapa besar kasih dan kesetiaan Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan telah memberikan berkat rohani terbesar dengan mati untuk kita. Ia juga memberikan berkat jasmani dengan terus memelihara hidup kita, sehingga kita bisa tetap hidup sebagaimana adanya kita hari ini. Karena itu, marilah kita juga setia dan mengasihinya. Jangan melupakan Tuhan apapun keadaan kita. Mari kita berdoa. Kristus yang setia, jagalah hati kami agar tidak melupakan-Mu di tengah kelimpahan maupun kekurangan. Ingatkan kami untuk selalu bersyukur, setia mengandalkan-Mu dalam setiap langkah hidup kami. Biarlah nama-Mu senantiasa hidup dalam ingatan dan perbuatan kami. Di dalam terang sabda-Mu, Kristus Yesus, kami memohon. Amin.